Gula itu sumber energi manusia yang bikin tubuh jadi bertenaga. Tapi waspada ya, kebanyakan zat manis ini juga bisa jadi jebakan bagi manusia. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Hey kids, let's sing that song you like, the one about the sugar cane. Okay. Ada asin, asam, ambar, pahit. Tapi kenapa kita tergila-gila sama rasa manis dari gula? That's our sugar. Dr. Stevi Sonia, Ketua Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran FKUI RSCM bilang, karena rasa manis itu seperti candu, dia mampu memberikan efek happy dan bisa mengusir stres. Jadi karena efek enak, lalu masuklah sinyal ke otak dan bikin otak itu happy. Kerjaannya juga sangat banyak tekanan gitu. Mungkin dia mencari pelarian dalam bentuk gimana cara saya bisa happy dengan cepat gitu. Dia mencari makanan yang manis. Sekarang mari kita ke pengertian dasar. Gula adalah sumber karbohidrat, sama seperti kentang, biji, umbi, atau nasi. Dia termasuk zat esensial buat tubuh manusia yang menghasilkan tenaga agar berdaya dan buat kerja. Bersama dengan lemak dan protein, dia adalah zat yang banyak dibutuhkan tubuh. Istilahnya makronutrien. Sampai sini tak ada soal, tapi yang ini nih yang jadi masalah. Jadi gula itu kan karbohidrat rantai pendek gitu. Dia itu sudah hampir siap untuk diserap. Kalau kita konsumsi dalam bentuk polisakarida, nasi, singkong, ubi, jagung, mie juga kan karbohidrat, kemudian roti itu dia perlu dipecah-pecah terlebih dahulu, butuh waktu, lalu baru masuk ke peredaran darah. Jadi itulah kenapa kalau dikonsumsi dalam bentuk gula itu lebih berbahaya, karena masuknya cepat. Inilah yang jadi berbahaya. Karena terlalu cepat diserap tubuh, apalagi dalam jumlah yang berlebihan, maka terjadilah kelebihan. Kelebihan inilah yang bikin aneka mudarat, termasuk perut buncit dan kegemukan. Ini penjelasannya. Jadi dari energi sudah terpenuhi, lalu masih ada sisa lagi, biasanya disimpannya paling banyak bentuk lemak. Semuanya biasanya sumbernya bisa dari kegemukan atau obesitas. Tanpa kegemukan dan obesitas, orang yang mengonsumsi gula pun ada peningkatan resiko. Memang lebih banyak diubah menjadi lemak, terutama daerah perut. Konsumsi gula dan endapan sisa-sisanya telah terbukti membuat kerja organ tubuh menjadi lebih berat. Dalam jangka panjang, endapan ini juga merusak dan berbahaya. Dia terutama di liver, di hati, dia bikin perlemakan hati, berarti ada penurunan fungsi hati juga. Kemudian dia akan mempengaruhi kerja hormon insulin, sehingga terjadi kencing manis. Kemudian bisa juga terjadi hipertensi, aterosklerosis ya, penyumbatan pembuluh darah, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi. Diabetes dan hipertensi memang tidak mematikan, tetapi dia akan memicu penyakit lain yang bisa membunuh. Jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Berat memang, bahkan Dilan aja nggak bakal kuat. Celakanya, gula ada di mana-mana. Rata-rata satu kotak minuman, misalnya teh kemasan, entah itu botol, entah itu dalam kemasan karton, satu porsi biasanya 20-an gram gula. Minuman sereal yang biasanya kita buat sarapan itu, separuh kandungannya adalah gula. Kecap, antara 50-70% gula. Gula kelapa. Selai aneka rasa, dari 14 gram per takaran saji, 8 gramnya adalah gula, alias lebih dari separuhnya. Minuman coklat juga, dari 30 gram, berat satu saset, 16 gramnya adalah gula. Itu artinya lebih dari separuh juga kan? Seloyang pizza atau sesaji pasta, 30 gramnya adalah gula. Bahkan si madu dan sari kurma yang disebut-sebut punya sejuta manfaat, menyimpan sekitar 70% gula dalam cairan kentalnya. Gula tetap boleh dinikmati, tapi jumlah mesti dibatasi. Intinya sesedikit mungkin lah, gula tambahan. Berarti kalau buah-buahan
kayaknya bebas. Tetapi gula tambahan, gula ekstraksi tadi itu sesedikit mungkin ada batasannya dari WHO itu 10% dari asupan energi yang kalau rata-rata untuk perempuan itu sekitar 3 sendok makan, 35 gram sehari. Lalu untuk laki-laki sekitar 4 sendok makan atau 50 gram. Lebih baik lagi kalau setengahnya, jadi 5%, di bawah 5% akan lebih optimal lagi, berarti 1,5 sendok makan untuk perempuan, 2 sendok makan untuk laki-laki. Mudah kan? 35-50 gram, 3-4 sendok makan gula dalam sehari. Cek labelnya dan ingat-ingat porsi maksimalnya. Niscaya jebakan gula bisa kita hindari. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.